Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga teman-teman semua senantiasa berada dalam kesehatan, berada dalam lindungan Allah, dan nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah jaga sampai kita menghadapnya kelak ketika ajal kita tiba. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas hal-hal yang lebih santai lagi. Nah, apa yang lebih santai itu? Hari ini kita akan bahas tentang hal yang baru heboh. Jadi akhir-akhir ini kita dapat berita bahwa di berita itu disebutkan bahwa ada banyak sekali pasangan yang bercerai, mengajukan cerai ke kantor pengadilan agama gara-gara acara reuni. Dan ini kan sangat tragis. Tujuan awal reuni itu kan ingin mendekatkan yang jauh, ingin berkomunikasi lagi dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak ketemu. Tetapi kok ya miris, malah rumah tangga yang tadinya adem ayem, yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba goyah, bahkan sampai pada tahap ingin bercerai dari pasangannya gara-gara reuni. Nah, ini sesuatu yang tragis. Nah, kebetulan akhir-akhir ini perceraian ini makin marak di Indonesia. Dan penyebabnya beragam. Tapi biasanya mengerucut kepada satu hal, sudah tidak ada kecocokan lagi. Ini memang miris ya. Padahal sejak awal ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu kan dia sudah siap dengan risiko perbedaan-perbedaan yang akan didapati di dalam rumah tangga. Karena sejak awal manusia itu diciptakan berbeda, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, dua itu beda. Makanya ketika masuk dalam satu wadah bernama rumah tangga, ya pasti akan ada perbedaan. Sifat laki-laki dan perempuan beda, secara fisiologis berbeda, biologis berbeda, banyak hal-hal yang berbeda. Nah, tentu ketika kita memutuskan untuk menikah, ya kita berkomitmen bahwa perbedaan ini justru akan saling melengkapi. Misalnya laki-laki yang biasa menggunakan logikanya akan ditopang oleh seseorang yang biasa menggunakan perasaan. Seseorang yang biasa mengedepankan perasaan akan dilengkapi dengan orang yang menggunakan logika. Semuanya saling melengkapi. Nah, karena komitmen ini sudah ada sejak awal, ya harusnya kita jaga benar-benar. Jangan sampai hanya karena pertemuan reuni, terus hubungan ini menjadi goyah. Padahal kita ingat, di dalam Al-Quran itu, ikatan pernikahan ini disebutkan sebagai perjanjian yang agung. Misakon ghalidan, perjanjian yang agung. Kenapa perjanjian yang agung? Karena dengan akad nikah, sesuatu yang tadinya haram, bernilai besar dosanya di sisi Allah, dosa besar, ketika akad sudah diucapkan, itu menjadi sesuatu yang halal. Jadi yang haram menjadi yang halal, kemudian yang tadinya berdampak pada dosa menjadi berpahala. Nah, ini misalkan khalidan. Nah, di dalam Al-Quran penyebutan misalkan khalidan ini untuk 3 hal. Pertama, untuk perjanjian antara Allah dengan Rasul Ulul Azmi, dan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Mereka adalah rasul-rasul pilihan yang cobaannya itu luar biasa. Nanti satu persatu insya Allah kita bahas di lain kesempatan terkait kelima Nabi ini kenapa bisa disebut sebagai Ulul Azmi. Kemudian perjanjian itu juga terkait dengan Bani Israel. Ketika itu Allah sampai mengangkat gunung di atas kepala mereka untuk mengadakan perjanjian dengan Bani Israel terkait perjanjian yang agung, misakon ghalidan. Karena itu kita sudah tahu sejak awal bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang patut untuk dipertahankan,
yang sakral. Jangan karena sesuatu yang sepele seperti reuni itu kok malah jadi bubar. Ini kontraproduktif dengan tujuan awal adanya reuni. Tetapi melihat fakta ini ya bisa jadi orang-orang yang selama ini was-was kalau pasangannya ikut reuni bisa jadi makin seakan-akan ada pembenar. Oh, berarti kalau reuni justru dapatnya hal-hal yang tidak baik. Karena itu ya kita kalau misalnya diperbolehkan pasangan untuk ikut reuni dan kita ikut reuni atau mungkin berdua reuni, harus benar-benar menjaga perasaan kita, menjaga perasaan pasangan kita agar tidak mudah tergoda setan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ada acara reuni yang bisa mengakibatkan perceraian di rumah tangga, nah hari ini kita juga dapat sebuah fenomena bahwa ternyata ada loh orang yang kalau diajak deket sama Allah tuh nggak mau. Gampangnya diajak masuk surga itu nggak mau loh, dia nolak. Ternyata ada. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga pernah disebutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau." Nah, ternyata Rasul itu sudah memprediksikan akan ada orang-orang yang nggak mau diajak masuk surga. Penasaran kan? Nah, para sahabat juga penasaran. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang nggak mau masuk surga itu? Siapa? Masa sih ada orang yang nggak mau masuk surga?" Rasul menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaati aku, menaati perintahku, menaati sunnahku, menaati anjuranku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asoni, dan siapa yang menentangku, mendurhakaiku terhadap ajaran yang beliau bawa, faqad aba, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Tapi faktanya ada loh orang yang tidak mau masuk surga. Coba kita perjelas lagi. Nikah ini adalah sunnah Rasulullah, termasuk sunnah beliau. Kalau kita mengerjakannya maka akan bernilai ibadah. Beliau sebutkan dalam sebuah hadis, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, orang yang menikah ini juga dia sudah melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Karena itu Rasulullah itu di rumah ya biasa bantu-bantu pekerjaan rumah tangga istrinya yang beliau bisa kerjakan. Nah, hari ini pun kita juga bisa membantu pekerjaan istri kita. Kalau misalnya istri kita ternyata tidak sempat nyapu ketika kita pulang kerja kok rumah masih kotor, kita bisa bantu dengan menyapukan. Atau ada baju yang belum dilipat, kita juga bisa bantu melipat baju. Atau misalnya anak belum sempat mandi, kita bisa bantu mandiin. Atau ada yang belum makan, kita bantu suapin. Kita bisa meneladani Rasulullah dari hal itu. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena itu ketika istri atau suami kita seorang pasangan mengajak pasangan lainnya untuk semakin mendekat kepada Allah, untuk makin taat kepada Allah. Ayo Pak, ayo Bu, yang kita kan sholatnya belum 5 waktu nih, ayo mulai besok atau mulai sekarang kita sholat 5 waktu yang full, dan seterusnya sampai setiap hari kita sholat full. Kemudian kalau Ramadan kita puasa yang full, kecuali ada halangan-halangan yang bisa membuat kita mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Nah, kalau ada pasangan yang mengajak kita untuk taat kepada Allah, maka ya kita sebagai pasangan harus legowo,
harus berlapang dada, untuk menerima ajakan tersebut. Jangan kok kita malah marah-marah, kita merasa, oh apa kamu nyuruh-nyuruh, apa kamu bilang-bilang gitu, ya terserah saya mau sholat, saya mau enggak. Nah ini jangan, kita seolah-olah ini kita tidak mau masuk surga, seperti yang tadi saya sebutkan di dalam hadis itu. Ya setidaknya kalau ada pasangan yang menyuruh kita, mengajak kita kepada hal-hal yang baik, ya kita terima, kita berlapang dada, dia mengajak kita kepada surga. Jangan sampai kebalikannya, malah pasangan mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada sesuatu yang justru akan menjerumuskan kita atau keluarga kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Dan sayangnya hari ini itu ya kita bisa melihat dengan mata kepala kita, ternyata ada loh orang-orang yang enggan. Dia kalau diajak taat nggak mau. Ibaratnya enggan taat, pilih pegat. Pegat itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya ya bisa diartikan cerai. Jadi dia karena dia nggak mau taat, dia malah milih cerai. Harusnya kan ketika diajak pasangan taat, ya udah kita lapang dada untuk menerima ajakan pasangan kita. Toh kita sudah dewasa. Kita hidup di dunia tidak selamanya. Kalau mau nakal terus, kapan tobatnya? Kalau istri atau suami mengajak kepada kebaikan, ya kita ikuti. Toh kita nggak tahu mau sampai kapan sih umur kita ini, mau sampai kapan kita hidup di dunia. Nah kalau misalnya kita berniat untuk nakal, belum kesampaian nakal, ajal jemput, gimana? Sudah rugi, nggak ngelakuin, malah berbuat dosa. Kalau kita taat, kan enak. Kita niat saja itu sudah dapat pahala. Belum melakukan, apalagi kalau sampai melakukan. Untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi, maka alangkah lebih bijaknya kalau seseorang yang akan berumah tangga itu dia memahami dulu karakter calon pasangannya itu seperti apa dengan acara ta'aruf. Kenalan dulu, nanti ada ustadz yang mendampingi, ustadzah yang mendampingi, nama siapa, dari mana, kemudian nanti kalau mau nikah itu dalam pernikahannya mau seperti apa, dibina seperti apa, kalau punya anak-anaknya mau dibimbing seperti apa, mau sekolah di mana, itu benar-benar direncanakan. Jangan asal cuma modal suka nikah, tahu-tahu ketika sudah jadi suami istri dia kaget, oh ternyata kok pasanganku seperti ini, dan di tengah jalan minta cerai. Nah ini iman-iman, kenapa sejak dari awal Anda memahami calon pasangan itu dengan baik-baik, biar tidak kejadian talak di tengah jalan. Karena kalau sudah punya anak itu kasihan anaknya, dia yang terdampak karena masalah orang tuanya. Karena itu orang tua yang baik ya dia memilih calon bapak, calon ibu untuk anak-anaknya ya benar-benar dipilih dari keluarga yang baik-baik atau tidak, agamanya baik atau tidak. Kan Nabi sudah mengajarkan wanita itu dipilih karena li maliha, karena harta bendanya, li hasabiha, karena nasabnya, terus li jamaliha, karena cantik atau tidaknya, parasnya, terus yang terakhir li diniha, karena agamanya. Nah memang idealnya kita punya semua ini nih, empat-empatnya kita punya. Kaya, nasabnya bagus, cantik, agamanya bagus, sholihah berarti. Kalau itu bisa dapat empat-empatnya ya alhamdulillah. Tetapi kalau tidak dapat empat-empatnya ya minimal fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, maka engkau akan beruntung. Kalau sudah beragama bagus, ada konflik apapun di dalam rumah tangga, pasti dia akan menggunakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Dia tidak akan gegabah, dia tidak akan main pukul sembarangan, dia tidak akan merendahkan seorang makhluk ciptaan Allah. Dia akan memuliakan pasangannya walaupun sedang bermasalah. Jadi tidak akan semena-mena.
Nah, beda dengan orang yang tidak tahu agama, maka dia akan ada namanya KDRT segala macam. Jadi agama itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau misalnya orang, iya ini orang paham agama, tetapi kok KDRT, ya itu berarti dia cuma sampai batas tahu agama saja, tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi semoga kalau nanti ada acara reunian, kita tetap bisa solid dengan pasangan kita masing-masing, jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang sesaat. Sebenarnya arwah ruh kita itu sebelum dipertemukan dalam sebuah pernikahan misalnya, dan apakah itu kita tahu ini cocok atau tidak, jodoh atau tidak, itu sebenarnya ruh kita itu dulu sebelum ketemu itu, ruh kita itu sebelum jasadnya saling bertemu itu sudah al arwahu junudum mujannatah. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ruh-ruh itu seperti sepasukan prajurit yang baris berbaris. Fama ta'arofa minha iktalafa. Yang saling kenal itu ya bisa nyambung, bisa nyatu, nyambung. Tapi fama tanakaro minha ikhtalafa. Yang berbeda itu ya nggak bisa nyambung. Adanya tengkar, sama. Kalau kita sudah dipersatukan, ruh-ruh kita sudah disatukan, apalagi nanti ketemu di dalam rumah tangga pasangan suami istri, itu kalau dulu memang ruh-ruh kita itu sudah fama ta'arofa minha, itu ya bisa nyatu. Kalau sudah saling tahu ya bisa nyatu. Tetapi kalau nggak tahu ya tengkar terus. Makanya sekali lagi, ketika kita, atau bagi yang belum nikah nih, jadi yang belum nikah itu ya catatannya jadi pribadi yang baik. Karena nanti orang-orang yang baik akan dapat orang-orang yang baik. Orang-orang yang jelek akan dapat yang jelek. Maka persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin agar dapat pribadi yang baik. Tapi kok misalnya qadarullah kok ditakdirkan sudah mencoba menjadi orang yang baik, tetapi di tengah jalan misalnya kita dapat orang yang tidak sebaik harapan kita, ya bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Maka sebisa mungkin kita terima, kita sabari kalau kita masih bisa bertahan. Tetapi sekali lagi, yang namanya rumah tangga itu ya pasti ada masalah. Terakhir kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya jalan terakhirnya ya tetap boleh cerai. Jadi cerai itu bukan seperti disebutkan dalam hadis yang dianggap lemah oleh para ulama, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Itu hadis ini dianggap lemah karena apa? Karena perceraian itu hukumnya sangat dinamis. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang boleh, sunnah, bahkan wajib kalau ternyata pernikahan itu justru menyakiti keduanya. Sekali lagi seperti itu. Tetapi sebisa mungkin kalau tidak ada sesuatu yang bisa dibenarkan secara syariat, maka kita tidak boleh berpisah, kita tidak boleh memutus akad pernikahan itu, misalkan khalidan itu, karena ancamannya berat. Misalnya seorang perempuan kok minta cerai tanpa ada alasan yang jelas kepada seorang suami, maka dia diharamkan mencium bau surga. Nggak main-main ancamannya. Makanya sebaliknya seorang laki-laki juga jangan mudah mengumbar kata-kata cerai, talak, pisah, pegat. Karena konsekuensinya apa? Kalau menurut para ulama, itu ada niat atau tanpa ada niat, kalau sudah mengucapkan talak itu bisa jatuh talak. Kalau sudah jatuh talak, maka hubungan suami istri sudah tidak bisa dibenarkan. Kalau tetap dilakukan, maka jadi dosa besar, jadi zina. Itu istri, ketika sudah ditolak, maka seorang istri dia sudah masuk masa iddah. Nah, ketika masuk masa iddah, kalau mau bercampur lagi, maka suami harus rujuk dulu. Bilang kepada istri bahwa saya mau rujuk. Baru nanti hubungan suami istri menjadi boleh lagi. Nah, kalau masa iddah ini sudah habis, masa penantian untuk berpikir menimbang-nimbang ini sudah habis, suami nggak boleh rujuk, dia harus mengucapkan akad ulang karena masa iddahnya sudah habis. Konsekuensinya berat. Bahkan kalau misalnya masa iddah habis terus nggak segera dipikir-pikir matang-matang, kok ternyata dia dinikahi orang lain dan dia bisa menikah dengan orang lain, kan kita yang menyesal karena sudah melewatkan misalnya sesosok wanita yang solehah, gara-gara misalnya kita merasa
tidak suka diajak-ajak, diatur-atur untuk diingatkan sholat, kita malah pilih pegat. Jangan sampai seperti itu. Kita juga harus ingat, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa rahimallah, Allah itu merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, wudhu, kemudian dia sholat, dan dia melihat pasangannya ini masih tidur, dia bangunkan. Dek bangun dek, bangun dek, misalnya gitu. Kalau nggak bangun, itu diperciki pakai air, itu Allah merahmati, Allah suka pasangan yang seperti itu. Sebaliknya, ada istri, dia bangun malam, kemudian wudhu, sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, baca Quran, zikir segala macam. Kok dia lihat suaminya masih tertidur, dia bangunkan, mas, bangun mas. Kok juga nggak bangun, dia ambil air, misalnya ke wastafel, ke kamar mandi, ya pakai gayung gitu, dipercikin di mukanya. Terus suaminya bisa bangun, bisa ikut sholat segala macam. Itu pasangan ini dirahmati oleh Allah. Lah pasangan yang akan dirahmati oleh Allah ini kok malah ada yang milih pegat gara-gara dia enggan taat. Jadi jangan sampai enggan taat malah milih pegat. Jadi kita harus hati-hati. Pasangan ini yang Allah titipkan kepada kita, kalau dia sudah menjadi orang yang soleh, kalau laki-laki sudah jadi solehah, kemudian dia mengajak kita untuk menjadi pribadi yang taat, lapang dadalah untuk ikut apa yang sudah menjadi hal yang baik itu. Kalau ternyata kita kurang baik, diajak baik, ya kenapa enggak? Masa masuk surga enggak mau, malah milih neraka. Neraka itu enggak enak loh. Sehari di neraka, sehari di akhirat itu hitungan seharinya 1000 tahun. Apalagi kalau orang kafir itu di dalam surat yang lain bisa dilebihkan dari 1000 tahun ukurannya dalam sehari. Dan kalau masuk neraka itu ya bukan main-main, siksaannya benar-benar nggak terbayang. Jadi orang yang sudah masuk neraka itu bahkan besok minta, ya Allah bunuh sajalah kami ini, jangan kau siksa kami, karena benar-benar tidak tahan hidup di neraka dengan segala macam siksaannya. Itu saja. Mari kita jaga pasangan kita, jangan sampai hanya karena reuni kita pisah dengan pasangan kita bermasalah dengan pasangan kita. Juga jangan sampai pasangan mengajak untuk taat, kita malah milih pegat. Jangan sampai. Itu saja, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, insya Allah kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.